Shalom, salam sejahtera, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Andi Silalahi, dalam renungan hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami berdoa memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, membuka pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sekali lagi, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berdasarkan pembacaan ini, judul renungan kita adalah berubah untuk berbuah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin saya menyampaikan pentingnya kesadaran bahwa hidup kita hanya sementara di dunia. Senang atau tidak, semua kita sedang menuju arak-arakan kematian. Akan tetapi, keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Oleh karena itu, jangan sampai terlambat mengambil keputusan. Masih paralel dengan renungan kemarin, saat ini kita mendengar renungan dari Matius 3 ayat yang ke-8. Dalam bagian ini, Yohanes Pembaptis hadir dengan suaranya yang tegas menyerukan pertobatan. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dalam ayat yang kedua, apa artinya bertobat? Pertama, bertobat berarti berubah. Pertobatan yang dimaksud tentu adalah pertobatan secara rohani. Pertobatan dari kata metanoia berarti berubah 180 derajat. Berubah pikiran atau akal budi, dan berubah arah atau fokus. Dahulu arahnya kepada dosa, sekarang berubah arah kepada kebenaran, kepada Kristus. Di dalamnya ada unsur mengaku, membenci dan meninggalkan dosa atau manusia lama. Sekarang dalam iman bertumbuh ke arah Kristus dan diperbarui tiap-tiap hari. Fokusnya bukan lagi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bukan lagi diri sendiri, tetapi Kristuslah yang menjadi pusat. 2 Korintus 5 ayat 15. Perubahan dalam hal ini bukan hanya doing atau perbuatan, tetapi being-nya atau keberadaan yang utuh. Pertobatan tidak bisa diwariskan. Saudara pernah mendengar istilah Kristen historis atau Kristen KTP? Pertobatan itu tidak bisa diwariskan, tetapi merupakan keputusan pribadi. Dibaptis berkali-kali pun tidak ada gunanya jika tidak disertai iman dan adanya perubahan hidup. Yohanes menegur orang-orang Yahudi karena mereka mengira sebagai keturunan Abraham secara fisik, secara lahiriah. Mereka memiliki pengecualian atau hak istimewa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes berkata, bukan faktor keturunan, sebab Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Baca dalam ayat yang ke-9. Jadi, jangan sombong. Perubahan adalah sebuah proses pertumbuhan seperti bayi, kemudian menjadi anak-anak, remaja menuju kepada kedewasaan, atau seperti benih, bertumbuh lalu akhirnya berbuah. Tidak ada yang instan, semua harus melewati proses. Prosesnya seringkali tidak enak, karena pasti ada kesulitan, bahkan penderitaan. Seperti pokok anggur, dia akan berbuah lebat jika ranting yang tidak berguna dipotong. Yang kedua, bertobat untuk berbuah. Yohanes Pembaptis berkata, hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan. Sekali lagi bahwa pertobatan dimulai dari dalam hati. Being-nya diubah, tetapi harus terpancar keluar kepada doing atau perbuatan. Demikian juga Paulus dalam Filipi 1 ayat 22 menegaskan, jika aku hidup di dunia ini, bagiku hidup memberi buah. Buah pertobatan terlihat dari karakter yang diubahkan, sebagaimana disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu buah Roh Kudus. Ada kasih, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan buah pelayanan, yakni pertobatan orang lain melalui kesaksian kita, melalui pemberitaan kita. Tuhan mengutus kita untuk menjalankan amanat agungnya, dan oleh kuasa Roh Kudus, orang tertentu mengalami pertobatan dan kelahiran baru. Kita sudah mendengar tentang Zakheus ketika dia sudah bertobat dan menerima Kristus dalam hatinya, maka dia berubah
lalu kemudian berbuah. Dia terlibat dalam pelayanan melalui kekayaan yang dia punya. Murid-murid Yesus bertobat dan memberi diri melayani. Berbuah atau melayani merupakan kesempatan emas bagi kita sebagai anggota kerajaan surga. Saat-saat ini adalah momen krusial bagi kita. Kesempatan emas bagi kita. Jika kita tidak berbuah, maka bisa ditebang, bahkan dibuang. Inilah saatnya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Apakah kita menunggu sampai kita tidak berdaya? Ataukah kita harus menunggu sampai selesai dulu virus corona yang melanda, sampai semuanya sudah aman baru kita berbuat sesuatu? Tentu tidak. Maka mari kita berubah agar kita dapat berbuah. Berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan kehidupan kita tentu pasti akan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu, menaatinya, bahkan juga menyiarkan, memberitakannya kepada orang lain, supaya melalui pelayanan kami ada orang-orang lain yang bertobat atau berubah, dan kemudian mereka berbuah melalui hidup dan pelayanan mereka. Terpujilah Engkau, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sahabat sekalian, pendengar yang sudah mendengarkan renungan ini. Kiranya Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.